Halo, selamat malam pemirsa. Jangan tidur dulu karena NTV Tonight akan menghadirkan beragam berita terpilih untuk Anda. Bersama saya Getika Mka, inilah NTV Tonight selengkapnya. Pemirsa, Subdit Resmo Polda Metro Jaya membekuk seorang pelaku ganjal ATM atau card trapping di Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Dengan berpura-pura membantu korban, pelaku yang merupakan residivis menguras habis isi rekening korban sebanyak 619 juta rupiah. Seorang warga negara asing asal Rusia ditemukan tewas dalam kamar sebuah villa di Ubud, Bali. Jenazah korban langsung dievakuasi petugas ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, seorang pria penagih hutang pinjaman online menjadi korban pembacokan oleh orang tak dikenal di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Korban mengalami luka serius akibat sabetan senjata tajam dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Hingga saat ini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Seorang ahli waris tanah di Jakarta Timur justru harus berhadapan dengan hukum usai menjual lahan warisan keluarganya kepada Pemda DKI Jakarta. Ia didakwa atas dugaan penipuan dan penggelapan nilai pelepasan tanah senilai 259 miliar rupiah setelah dilaporkan oleh seorang notaris dan pihak luar keluarga. Kasus ini dinilai ironis karena ia didakwa menggelapkan harta warisannya sendiri. Berbekal rekaman CCTV, unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya berhasil mengungkap kasus pencurian di toko emas mahkota Jalan Pacar Keling, Tambak Sari, Surabaya. 4 orang perempuan warga negara asing asal Pakistan dan Yordania ditetapkan sebagai tersangka. Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti uang dolar hasil penjualan sebanyak 114 lembar pecahan 100 dolar Amerika. Petugas menangkap seorang petugas nakes P3K di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur yang nekat menyelundupkan paket pil koplo ke dalam lapas. Ironisnya pesanan paket barang haram tersebut berasal dari suaminya. Seorang wanita lansia berusia 50 tahun nyaris tewas setelah digigit dan dililit seekor ular piton sepanjang 7 meter. Peristiwa mencekam ini terjadi saat korban melintas di genangan air setinggi lutut orang dewasa di Desa Baruga, Kecamatan Banti Murung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Beruntung korban masih mampu melawan dan melepaskan diri dari lilitan ular tersebut. Warga Desa Bajubang Laut, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi dihebohkan dengan kemunculan seekor buaya sepanjang 3 meter yang terperangkap di jaring ikan milik warga. Kembali di NTV Tonight, pemirsa, satu unit mobil minibus meledak dan terbakar di ruas jalan utama kota Ambon. Kebakaran menghebohkan warga sekitar dan hingga kini masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Diduga korsleting kelistrikan, sebuah mobil jenis sedan terbakar di terowongan tol Cisumdawu, kilometer 169 Sumedang, Jawa Barat. Sempat berkobar besar, api pun berhasil dipadamkan tim damkar Sumedang 1 jam kemudian. Diduga luput dari pengawasan orang tua, seorang balita perempuan hanyut terseret arus aliran kali Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban ditemukan hampir 2 km dari titik korban dilaporkan tenggelam. Pada hari keempat pencarian, DVI Polri telah menerima 50 kantong jenazah korban longsor di Cisarua, Bandung Barat. Dari data Selasa malam 27 Januari, tim DVI Polri sudah mengidentifikasi 34 jenazah. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya 30 jenazah. Hari kelima, tim SAR gabungan terpaksa harus menghentikan proses pencarian korban longsor di Kampung Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Curah hujan tinggi disertai angin dan kabut penyebab pencarian dihentikan 2 kali. Pemirsa, bantuan untuk Sudrajat, penjual es gabus jadul yang sempat viral media sosial terus mengalir dari berbagai pihak, termasuk Polres Metro Depok dan Polres Jakarta Pusat. Sebelumnya, bantuan juga datang dari Pemkab Bogor, Polres Bogor, hingga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Kembali di NTV Tonight, pemirsa, Komisi 3 DPR RI menilai status hukum Hogi Minaya, suami yang membela istrinya dari jambret di Sleman, tidak layak menjadi tersangka. Mengacu pada pasal 65 huruf M KUHP baru, Komisi 3 DPR meminta proses hukum kasus tersebut dihentikan. Pemirsa, Roy Suryo menanggapi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang mempolisikan dia dan kuasa hukumnya Ahmad Hozinuddin. Mantan tersangka kasus fitnah dugaan ijazah palsu Jokowi, Damai Hari Lubis, mempolisikan Roy Suryo dan kuasa hukumnya Ahmad Hozinuddin.